Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Ngobras, jumpa lagi dalam Giat Ngobras kita di hari ini 19 Agustus 2025 bertepatan dengan 25 Safar 1447 Hijriah. Saya mengutip satu sabda Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat tidak terjadi sampai waktu berjalan cepat. Kata Nabi, setahun seperti satu bulan seperti satu pekan. Dan ternyata kita sudah menapak di akhir bulan Safar. Setelah kita masuk ke Rabiul Awal, yang artinya kita terus untuk masalah haji akan terus berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang harus segera kita lakukan. Tentu saja Ngobras akan bahas materi tentang umroh dan haji bersama Haji Amaluddin, Jemaah Haji Heri Purnomo. Saya sapa dulu, Mas Heri, gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillahirabbil alamin, Gus Yasin sehat. Mas, Jadangan tuh ciri khasnya selalu punya parian. Ini kan kita khasnya Surabaya nih. Punya parian nggak ini? Alhamdulillah, ada Gus Yasin, siap. Pariannya apa Mas? Nah, ini. Ke pasar kita beli beras. Iya. Ke gudang kita kulaan tepung kanji. Wah, sip. Mari kita bergabung dengan channel Ngobras, solusi terbaik ternyaman untuk ibadah umroh dan haji. Alhamdulillah, amin. Pariannya ini sekaligus doa ya, dulu-dulu semua. Sobat Ngobras, Mas Heri saya tanya dulu, terakhir keberangkatan ke Tanah Suci, umroh kapan? Kebetulan saya kemarin ditugaskan sama beliau itu mengawal untuk grup keberangkatan tanggal 15 Juli. Jadi kepulangan tanggal 23 Juli kemarin. Oh, ya. Sepil sedikit kondisi Saudi gimana? Bulan Juli tentunya di Saudi itu masih musim yang agak panas, masih lumayan panas. Suhunya sekitar 42-40 derajat sekian, termasuk di Mekah maupun di Medina. Tapi jamaah umroh juga tetap saya lihat cukup antusias sekali. Di Indonesia yang biasanya itu masyarakatnya kan terbiasa dengan suhu yang nggak sepanas itu, tapi ternyata juga cukup antusias. Beberapa keberangkatan kemarin cukup penuh juga. Apa bisa ditandakan bahwa tingginya animo masyarakat ibadah umroh itu karena antrian haji makin lama, Mas? Iya, itu adalah salah satunya, di mana dari kemarin grup jamaah-jamaah yang kami kawal kemarin itu juga sebagian ternyata juga sudah mempunyai nomor porsi haji karena nunggunya masih lama, sehingga mereka saking rindunya dengan Baitullah yang sudah mereka memutuskan untuk berumroh. Oke. Boleh sepil kalau untuk haji reguler sekarang rata-rata antrinya berapa tahun loh? Bisa lebih dari 40 tahun, Gus. 40 tahun ya? Bahkan beberapa daerah itu lebih dari 45 tahun juga. Iya. Kalau haji plus, haji khusus? Haji plus pun juga karena peminatnya juga makin hari makin bertambah. Saat ini BPIH atau bukti setoran nomor porsi yang keluar itu bunyinya sudah 9 tahun, Gus Yasin. Iya. Ya, jadi padahal sebelum-sebelumnya itu kan sekitar ya 6 tahun, 5 tahun. Nah, sekarang sudah di angka 9 tahun. 9 tahun. Ya. Wow, cukup lama sekali. Dulu konotasi haji plus itu relatif cepat, tapi karena peminat yang begitu tinggi, ternyata sekarang ada sudah 9 tahun. Nah, kita akan sambungkan dengan para pakarnya nih. Ini ada Haji Amaluddin. Gimana Haji Amaluddin kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini disebut pakar atau ahlinya karena alhamdulillah atas izin Allah berangkat haji sejak muda sampai sekarang sebagai CEO daripada Hebat Group. Haji Amaluddin, bisa di-spillkan tingginya animo masyarakat untuk mendaftar Haji Plus ini sehubungan dengan apa ini? Ya, sekarang ini orang banyak daftar haji plus ya atau haji khusus itu pertama memang karena di haji reguler seperti tadi Pak Heri sudah menyampaikan bahwa sudah 40 tahun. Jadi itu bukan angka yang antrian, angka yang sedikit itu ya. Angka yang panjang gitu. Ya kan? Sehingga banyak teman-teman di haji reguler akhirnya daripada nunggu lama mendingan pindah ke haji khusus. Kemudian yang kedua adanya persoalan-persoalan haji di tahun 2022, 2023, 2024 ya kan. Saat itu masih banyak orang-orang haji pakai visa ziarah, visa amil ya kan. Dengan adanya tahun 2024 banyak razia, kemudian banyak deportasi, terus kemudian tahun 2025 juga pemerintah kita ngetati juga di Cengkareng, di Bandara Jakarta. Ya tentu itu juga menjadi
salah satu trauma bagi para calon jamaah untuk istilahnya mendaftar haji di luar visa resmi. Makanya itu salah satu yang mengakibatkan antrian panjang. Jadi eksodusnya para jamaah-jamaah yang selama ini di visa ziarah, visa amil, pindah ke visa haji khusus. Nah, kenapa nggak ke haji reguler ya? Haji reguler mereka sudah tahu panjangnya 40 tahun antriannya, pasti mereka beralih ke haji khusus. Haji Ramadan, bisa dihubungkan nggak dengan adanya info bahwa karena tahun kemarin, tahun 2025 ini untuk visa furoda dinyatakan stop atau tidak ada keberangkatan, tahun 2026 juga masih ada isu yang sama, itu menjadi pemicu orang-orang untuk ramai mendaftar di Haji Plus atau Haji Khusus? Ya itu salah satunya tadi kan sudah saya sampaikan, ya kan furoda juga tahun kemarin sama sekali nggak ada. Yang ada kemarin itu di tahun 2025 mujamalah kedutaan, dan itu pun jumlahnya terbatas. Kemudian sudah maksudnya pengambilan proses untuk mendapatkan visa dari kedutaan juga melalui proses secara institusi kedinasan. Nah, makanya akhirnya menjadi salah satu pertimbangan banyak jamaah akhirnya beralih ke haji khusus. Itu salah satunya memang ketidakpastian dari haji furoda itu, apalagi tahun ini katanya furoda. Jadi furoda itu yang menurut beberapa informasi ditiadakan ini furoda yang kalau tahun-tahun sebelumnya pakai yusra amir, ya, yusra amir. Ya. Tapi yang percepatan yang sekarang, ya sekarang sudah istilah terkenalnya namanya mujamalah, itu masih tetap ada. Jadi kalau jamaah-jamaah yang memilih untuk lebih cepat berangkatnya dengan visa mujamalah itu masih ada kemungkinan tahun 2026 ini tetap bisa diakses atau bisa haji melalui visa mujamalah. Mas Heri, kalau sebagai seorang leader melihat jamaah yang berangkat umroh itu tadi disebutkan ada yang sudah punya porsi, ya, tapi usianya udah mulai lanjut ya 60 ke atas. Betul. Nah, ketika melihat keinginan itu sebenarnya mereka pengen lebih cepat berangkat haji ya. Ya, tapi karena masa tunggu yang mungkin masih lama. Ya, betul. Nah, kira-kira dari pengalaman Mas Heri, solusi kalau tadi dikatakan mujamalah ini masih ada peluang untuk percepatan gimana? Iya, insya Allah masih. Ya, betul. Jadi memang semuanya tergantung dari dana ya. Cuma dari animo masyarakat yang sudah sedemikian kelamaan nunggu, tetap mereka berupaya untuk kalau bisa dari reguler, mungkin mereka akan juga sebagian sudah mulai pindah ke yang Haji Plus. Yang Haji Plus pun juga sudah mempertimbangkan untuk mengconsider bahwa kalau yang mujamalah itu nanti ada kuotanya yang lebih cukup, ya mereka juga akan banyak yang mau ikut maju juga gitu. Karena saking lamanya gitu. Oke. Kalau mujamalah masih ada peluang, berarti kan mereka-mereka yang sudah sangat ingin haji percepatan tanpa antri masih ada peluang ya, Bang? Oh iya masih. Jadi percepatan dengan jalur mujamalah masih punya peluang. Ya kalau kemarin memang dari pihak otoritas Saudi meniadakan semua, tapi bukan berarti tidak ada, tapi pakai jalur instansi tadi, ya kan, kedutaan. Jadi jalurnya melalui kedutaan. Bagaimana isu yang berkembang di media sosial katanya Saudi menghapus kuota secara ya itu wacana yang dilontarkan oleh Saudi. Ada informasi Mina itu kan nanti mau ditingkat. Jadi Mina itu kan mau ditingkat. Ya, jadi bukan tenda lagi. Jadi udah kayak hotel itu di lingkungan Mina. Ya kalau Minanya ditingkat otomatis kapasitas orang haji pun juga semakin banyak bisa ditampung di Mina. Karena kreditnya haji itu selama ini itu ada di Mina, bukan di Arafah, tapi di Mina kreditnya itu. Makanya ketika Arab Saudi mau memberlakukan bangunan di Mina itu mau dibikin tingkat, ya. Terus kemudian yang kedua dengan target masar yang komplek perhotelan yang sudah dibangun oleh Saudi di Jabal Umar. Ya itu dari Jabal Umar sampai dekat stasiun kereta cepat Haramain itu Roseva itu jadi semua. Ya pasti Arab Saudi mempertimbangkan bagaimana cara mengisi hotel-hotel ini.
Ya, mengisi hotel-hotel ini salah satunya ya tentu dia akan membuka kuota sebanyak-banyaknya. Makanya tadi ada wacana dari Saudi yang sudah dilontarkan, apakah itu nanti benar-benar terjadi atau tidak ya kita akan tunggu lah. Tapi dengan asumsi-asumsi itu tadi, hotel yang sudah diperbanyak, Mina bangunan di tingkat ya kan mulai di tingkat sampai lantai 8 informasinya, ya asumsi itu menguatkan kedepannya kuota itu mungkin juga mau dihapus. King, kalau Saudi bersiap untuk membuka tampung ya dari kapasitas yang lebih besar, apakah pemerintah termasuk Indonesia yang menjadi negara pengirim itu siap memenuhi kuota yang challenge-kan itu? Ya bukan masalah siap, ya justru pemerintah Indonesia ya insya Allah sangat siap lah, ya kan. Nah, cuman kan kembali kepada masalah alokasi budget aja, karena kan haji lebaran selama ini kan ada subsidi dari pemerintah, ya kan. Nah, tentu itu juga apakah bisa istilahnya memberangkatkan semua langsung habis pada 1-2 tahun ke depannya atau bagaimana. Kalau haji khusus, ya haji khusus selama ini dapatnya cuma 17.000 ditambah kalau ada furoda mungkin sekitar 5.000-an. Ya, jadi kalau anggap haji khusus itu setiap tahun kemampuan orang berangkat hajinya 27.000, sangat bisa sekali untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya. Tadi travel PIHK seperti EBAD itu tadinya diberi kuota yang lebih, siap-siap saja ya? Bukan diberi kuota yang lebih, kuotanya mau dihapus. Kuotanya yang mau dihapus, bukan diberi kuota. Arab Saudi itu mau menghapus kuota, ya kan. Nah, dengan asumsi tadi itu karena banyak hotel, ya kan, pasti Saudi kan dengan banyaknya hotel pasti dia akan bagaimana cara mengisi hotel itu. Dengan bangunan tingkat di Mina pasti bagaimana cara membuat Mina itu hunian di Mina itu bisa penuh, ya pasti dengan salah satu itu tadi penghapusan kuota. Ya kita akan melihat aja nanti istilahnya sekitar kan Saudi punya target 2030. Ya 2030 sesuai dengan visi Saudi. Apakah itu tetap apa mundur? Ya, kita sama-sama belum tahu. Ya kita akan melihat 2030 itu sudah terrealisasi apa belum itu. Itu patokannya di situ aja. Berarti dengan dihapuskannya kuota Gus Yassin itu berarti juga tetap di satu sisi juga memungkinkan untuk yang antrian tadi kan juga bisa teratasi juga kan sebetulnya. Kan ya. Tanpa harus antri terlalu lama maksudnya. Iya, jadi unlimited lah masalah. Tapi teknis dan mekanismenya bagaimana ya kita sama-sama belum tahu detailnya lah. Cuman kemarin memang pihak Kementerian Haji itu mengundang asosiasi Kemenak ya kan di Hotel Borobudur kalau nggak salah akhir bulan Juli kemarin ya. Nah, termasuk salah satunya sosialisasi terkait masalah haji tahun 2026. Makanya yang informasinya bujang malap itu sih, ya, kemudian informasinya terkait masalah timeline, nah, itu juga dibahas di situ. Nah, cuman kan untuk kaitannya dengan masalah kuota, penghapusan kuota itu nggak mungkin tahun sekarang, mungkin 2030 itulah. Karena masyarakat sendiri komplek hotel itu belum selesai. Ya. Kalau alih kelola dari Kemenak sekarang ke Badan Penyelenggara Haji, insya Allah akan baik-baik saja, dalam arti akan langsung jalan bagus ya? Ya insya Allah kalau istilahnya perpindahan antara dari Kemenak ke BPH, ya saya yakin BPH sudah punya perhitungan kalkulasi ya kan terkait masalah SDM-nya, terkait masalah infrastrukturnya. Nah, saya yakin dan pemerintah sekarang ini juga pasti tidak akan sampai istilahnya menelantarkan atau gegabah lah dalam pengurusan haji ini, karena itu nanti akan jadi bumerang bagi pemerintah. Saya yakin semua sudah dipersiapkan dengan matang oleh BPH. Sehingga kalau seandainya ada perpindahan, ya insya Allah nggak akan ada sesuatu yang timpang lah. Ya semua smooth lah insya Allah. Mas Heri, data di media sosial itu menyebutkan jumlah antrian
jumlah calon jamaah haji yang ngantri itu antara 5 sampai 6 juta. Ya. Kalau Mas Heri punya sudut pandang lokal di mana umumnya masyarakat baik Kediri, Tulungagung, Trenggalek itu mereka itu punya cita-cita yang sangat besar untuk bisa menunaikan haji dengan segera. Iya, betul. Tapi kita bicara mengenai istiqtoah termasuk daya dukung finansial. Menurut Mas Heri gimana? Ya, betul. Jadi memang harus secara holistik bahwa kemampuan untuk berangkat haji itu harus memang ada istiqtoah, baik itu fisik maupun finansial maupun kesiapan yang lain-lain. Nah, dari segi yang antrinya itu masih lama, apalagi yang haji reguler itu memang sama-sama berusaha untuk mengumpulkan kemampuan istiqtoah dalam hal finansial. Ya sebaiknya fokus untuk mencoba masuk ke Haji Plus. Kenapa? Karena sebetulnya selisihnya nggak banyak. Nah, cuma yang satunya itu ditempuh dalam sekian tahun. Nah, nanti jatuh-jatuhnya itu juga sebetulnya lebih mahal. Tapi kalau dengan Haji Plus, orang sebetulnya bisa berhitung, Gus Yasin, bahwa dengan kemampuan saat ini yang ada ya, kemampuan yang kira-kira cukup, itu sebetulnya dananya bisa, kalau memang mau berdisiplin, untuk masuk di jalur Haji Plus. Yang khusus yang masalah istiqtoah itu, ini penting ini, terutama buat masyarakat ya. Ya. Terutama untuk haji reguler ya, haji reguler yang jamaahnya ini ikut haji mandiri, nggak ikut KPIH, ya. Kemudian jamaahnya sudah lanjut usia, ya, untuk dipertimbangkan kembali memberangkatkan keluarga, orang tua atau siapapun, ya, secara sendiri. Ini penting ini. Jadi istiqtoah itu salah satunya yang diterapkan oleh pemerintah itu setuju ya kan, kesehatannya dilihat. Tapi pemerintah juga lupa bahwasanya jamaah-jamaah yang ini melenceng ke haji reguler ya, sedikit. Jamaah-jamaah yang ikut haji reguler ya kan, tanpa didampingi keluarga, ya, terus nggak ikut KPIH, itu dibiarkan. Mestinya diwajibkan ikut KPIH. Ya, karena apa? Karena pemerintah dengan budget yang terbatas memberangkatkan petugas setiap 45 orang dibiayai oleh pemerintah, itu kan pasti beban berat juga. Ya, nah, supaya pemerintah nggak terlalu beban ya budgetnya, maka salah satu solusi adalah diwajibkan semua ikut KPIH. Ya, tapi kalau sudah ikut KPIH tentu pemerintah juga harus mengalokasikan untuk petugas KPIH-nya itu. Nah, karena kalau tanpa ada KPIH didampingi petugas ya sama aja sama. Karena tahun 2002 tahun sebelumnya kan saya nggak tahu ya alokasi KPIH untuk petugas itu ada apa enggak. Nah, cuman setahu saya waktu saya masih ikut haji reguler 10 tahun itu nggak ada memang petugas untuk KPIH. Tapi kalau pemerintah serius dalam artian jangan sekedar hanya bisa memberangkatkan, tapi bagaimana ibadahnya jamaah itu bisa sempurna, ya kan, tanpa mengganggu kanan kiri. Nah, itu harus dipikirkan kuota petugas untuk KPIH itu penting. Ya, penting mendampingi jamaah haji dari Indonesia berangkat di sana sampai pulang. Tapi kemarin kita ada pengalaman syarikah yang menjadikan orang itu terpisah, yang tujuan mendampingi itu terkendala, itu gimana menurut? Ya, kalau urusan haji tahun 2025 itu kan persoalannya kan syarikah, sebenarnya anjuran dari Saudi itu tidak boleh satu syarikah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak kemudian juga Saudi menginginkan banyak syarikah, tidak. Ya, cuma kan kalau mungkin sama panitia haji Indonesia diterjemahkan itu boleh syarikah lebih dari 2 bahkan sampai 8 ya kan. Ya, kemudian mekanisme pembagian syarikah itu juga tidak berdasarkan embarkasi tapi berdasarkan jumlah. Ya, sehingga ketika berdasarkan jumlah satu embarkasi akhirnya terbagi dengan 8 syarikah. Padahal kan setiap syarikah ini sama dengan kita inilah, kompetitor juga. Mereka satu syarikah satu dengan syarikah lain itu sama saja saing juga ya kan. Jadi tidak kemudian mereka nanti gotong royong ketika pelaksanaan nggak mungkin, namanya kompetitor. Ya,
itu dipertimbangkan. Tapi saya dengar tahun 2026 ini syarikahnya cuma 2 apa 3 gitu. Ya. Dan kalau pemerintah sudah memutuskan syarikahnya 2-3, otomatis haji khusus juga mengikuti, nggak bisa banyak-banyak juga. Mengikuti syarikahnya antara 2 dan 3. Mas Heri, kalau haji plus ini kan antrinya tidak terlalu lama dibanding reguler. Ya, betul. Berarti kan masih ada harapan mereka yang usianya sudah lanjut atau lansia berangkat lebih awal sehingga ketika haji itu masih berkemampuan secara ragawi atau jasmani. Nah, menurut Mas Heri, adanya tawaran haji plus itu menjadi satu solusi juga atau bagaimana? Iya, betul. Jadi tentunya itu sangat signifikan dalam hal masa antrian. Dari satu sisi ya itu aja, itu sudah jaraknya lumayan. Bayangkan, bandingkan 40 tahun dengan yang 9 tahun. Itu kan memangkas sekian puluh tahun, Gus Yasin. Nah, kemudian juga istilahnya prediksi usia. Ya, usia bukan urusan kita ya, tapi kan kita juga wajib untuk berikhtiar. Di mana kalau ketika mendaftar usianya itu sudah usia matang. Kalau dihitung dengan antrian haji reguler yang 40 tahun sekian, nah kita jadi usia berapa nanti? Beda kalau misalkan diplanningkan untuk daftar di Haji Plus. Nah, maka dengan prediksi 9 tahun, ambil aja yang paling tinggi, paling lama 9 tahun. Meskipun kenyataannya nanti tadi Pak Kamaludin juga mengatakan yang kuota nanti dihapus itu kan bisa makin maju. Itu masih worth it, masih masuk akal kalau dan masih katakanlah masih manusiawi lah. Jadi nggak terlalu tua. Nanti kalau terlalu sepuh nyon sewu itu kan juga merepotkan bagi petugas juga. Mas Heri, kenapa ada tulisan yang menulis gini? Rata-rata orang Indonesia itu mengambil keputusan untuk daftar haji itu di atas usia 30, bahkan sudah di atas 40 tahun. Dia baru merasa penting darurat untuk daftar haji. Sehingga kalau kita asumsikan dia haji reguler 40 tambah 30 udah ketemu 70 ya. Ya, betul. Artinya kalau tadi disimulasikan Andre haji khusus hanya 9 tahun, kalau dia ngambil keputusan di 40, 42 berarti masih kekejar di usia 50 itu lebih bagus kan ya? Iya, betul. Jadi karena memang paradigma masih banyak masyarakat yang berpatokan haji itu adalah bentuk kesiapan. Ngolek wis siap, ngolek wis dipanggil. Nah, padahal kita itu bisa dipanggil kalau memang kita sudah daftar. Kalau nggak daftar berharap dipanggil, yo sami mawon. Jadi selama ini memang mindset yang ada di masyarakat itu seperti itu. Ya, masyarakat sebenarnya kalau saya yakin sudah tahu saya semua bahwa haji itu 85% adalah fisik. Karena itu fisik, ya tentu haji dengan usia yang muda, tenaga masih kuat, ya itu berpengaruh kepada kekhusyukan haji itu sendiri. Ya, beda kalau kita haji sudah tua, ya kan, sakit-sakitan. Gimana bisa istilahnya menikmati haji tersebut kalau kita nggak kuat, kita sakit, ya kan? Itu kan juga pengaruh. Makanya haji di usia muda itu, ya itu salah satu solusi, ya maksudnya bagi jamaah-jamaah atau masyarakat yang anaknya masih belum lulus kuliah atau pemuda-pemuda yang memang ada rencana haji, itu sudah dimulai dari sekarang aja. Karena haji dengan tadi informasi dari Saudi mau meniadakan hapus kuota, itu salah satu solusi, salah satu keinginan haji yang bisa cepat lah untuk 3-4 tahun ke depan, ya, dengan hapusnya kuota itu. Nah, itu kalau seandainya benar-benar terrealisasi, nah itu solusi bagi para masyarakat yang tidak menginginkan antri terlalu panjang dengan harga yang masih terjangkau. Ya, makanya untuk haji tahun di usia muda ini, kami di FLK sudah menyiapkan segalanya itu. Ya kan, kita sudah menyiapkan paket-paket yang dari premium. Ya, kalau kita bicara premium di FLK itu ya benar-benar premium, ya kan? Dalam artian tenda, ya kan, tenda Arafah Minanya sudah benar-benar dekat, kita upgrade dan sebagainya. Hotel transit itu kita jadikan dekat dengan Masjidil Haram. Bintang 5 tentunya ya? Ya tentu bintang 5 semua. Pokoknya semua kalau di Ebet ini kalau premium pasti insya Allah premium beneran. Ya.
kita juga ada kelas middle, ya kan, ada kelas seandainya nggak kuat misalkan Kelas middle ini gimana penjelasannya ini? Terjangkaunya bagaimana? Ya kelas middle itu ya mungkin sekitar kisaran 200 jutaan gitu. Itu kita siapkan bagi yang tetap ingin hotel bintang 5 tapi tendanya atau arafaminanya ya kan standar dan nggak terlalu jauh, itu masih bisa dengan paket middle ini, yang paket yang ada di Epat Group itu, Diva itu. Ya, tapi kalau seandainya ada jamaah yang nggak kuat-kuat banget ya kan, saya nggak kuat mau ikut haji reguler kelamaan, ikut haji khusus juga terlalu tinggi harganya, ya kita juga sudah nyiapin paket termurah ya kan, 135 juta itu atau dengan kurs dolar 8.750 itu sebagai solusi ya. Ya, solusi bagi masyarakat yang ingin pakai kuota haji khusus. Ya, haji khusus yang tidak lebih dari 7 tahun antrinya. Nah, itu solusi. Makanya kita bikin harga 135 juta itu kan ibarat orang yang mau ke kafe kok terlalu mahal, ke warkop kok terlalu murahan, ya cari yang tengah-tengah, di atasnya warkop, di bawahnya kafe. Ya, sama dengan seperti itulah, itu analoginya seperti itu. Mas Heri, yang penting juga ini Gus Yasin, tadi yang ada 3 paket itu ya Pak Amal, ada paket premium, middle, menengah, paket hemat. Ini semua kan kategori haji plus, antriannya sama. Jadi bukan berarti yang premium itu didahulukan, enggak. Siapa yang duluan daftar, maka itu adalah nomor porsinya yang duluan nanti berangkat. Saya yang paling sering mendapat pertanyaan di WA itu gitu, kok beda harganya? Ternyata sudah dijelaskan, tetap aja hak keberangkatannya sama selagi punya porsi ya. Iya, betul. Hanya masalah fasilitas ya. Betul. Jadi mau harga berapa saja, jika itu sudah waktunya berangkat ya berangkat ya. Berangkat, betul. Jadi yang membedakan fasilitas secara konkret apa ini? Dari pertama adalah hotel tinggal. Hotel tinggal meskipun kayak misalkan paket premium dengan paket middle itu sama-sama bintang 5, tapi bintang 5 kan tetap ada grade-nya juga ya, kayak di Indonesia sama-sama bintang 5 tapi kelasnya beda. Terus kemudian yang paket hemat tentunya adalah itu di seputaran bintang 4, itu kan tentunya juga harus beda dong, karena kan yang dikeluarkan biayanya, jadi menyesuaikan budget. Kalau orang Jawa bilang itu ono rego ono rupo gitu. Betul. Tapi at least itu solusi yang sangat terbaik untuk yang paket hemat itu, untuk yang haji reguler kelamaan, kemudian dengan budget yang ya pas-pasan. Nah, itu solusi yang paling tepat memang di situ. Kalau ingin lebih nyaman lagi ya berarti pokoknya intinya di Epat Group itu ya kan, dari harga termurah sampai harga yang premium itu insya Allah ada semua. Saya ini kan ada semua. Nah, jadi jangan khawatir masyarakat kalau ingin mendaftar paket mana yang saya pilih, saya nggak kuat, ini ada di situ, paket bawah, paket tengah, paket atas, ada semua. Keberangkatan haji saya tahun 2018 kan bersama Epat. Ya. Saya mendapat data dan fakta sendiri, satu rombongan saya itu dia mengambil paket premium, Mas. Tapi dia, mohon maaf, hanya penjual pecel di Ponorogo, ada seorang guru SD di Banyuwangi, ada seorang pengusaha mebeler di Tuban. Maksud saya gini, sebenarnya tidak selalu berkorelasi ya. Misalkan orang yang mungkin kita anggap penghasilan rendah kemudian nggak bisa mengambil yang premium, nggak selalu ya. Betul, Gus Yasin. Jadi yang Gus Yasin sampaikan itu juga terjadi pada yang kami alami secara di lapangan real. Ya. Ternyata bahwa jamaah-jamaah yang daftar ke kami itu haji plus loh Gus Yasin. Itu ada yang sebetulnya guru ya, nyun saya bukan berarti menilai ini guru enggak. Guru yang kita kan bisa mengira-ngira, guru SD itu ternyata bisa daftar haji plus. Terus kemudian ada yang jual melijo itu jual sayur keliling. Ya beliau karena istiqomah segala macam geni itu beliau bisa, bahkan setelah daftar pun juga tetap secara rutin setor deposit supaya nanti ketika pelunasan itu nggak berat. Yang ketiga yang kami temui barusan sebulan yang lalu itu adalah penjual awalnya itu dia punya warung. Terus kemudian sekarang karena sakit jadi dia melayani penjualan itu di rumah. Jadi nasi bungkus macam-macam menu ya, menu rumahan. Ya alhamdulillah atas izin Allah beliau bisa mendaftar, suami istri lagi haji plus. Dan di Epat sendiri gini, di Epat Group ya maksudnya.
Maksudnya tiap grup ini karena ada yang paket yang paling murah, menengah, atas. Itu juga bila kemudian jamaah ingin misalkan fasilitas tarwiyah, kepingin nafarsani, itu di EPAT semua disiapkan dan dilayani. Jadi nggak usah khawatir jamaah, nanti di EPAT nggak ada tarwiyah. Ada tarwiyah, kita tetap ada. Nafarsani juga tetap ada. Kepingin di Musdalifah sampai subuh juga kita siapkan. Jadi nggak ada fasilitas ini ya Gus Yasin, kan sebagian dari saudara-saudara kita umat muslim itu kan majemuk ya, dalam hal tata cara manhajnya, kayak yang tadi disampaikan beliau, ada yang haji itu tarwiyahnya juga pengen dapat, terus kemudian juga ketika full hingga sampai nafarsani, terus yang ketiga juga pengen full untuk stay di tenda, itu kan juga harus kita fasilitasi. Ya betul begitu ya Pak? Iya. Haji Amaluddin, kalau ada orang pengen daftar Haji Plus, melihat brosur yang di situ tertulis biaya, pikiran dia itu seakan-akan langsung harus lunas. Padahal tidak demikian ya. Dia harus bayar DP dulu kan? Iya, nggak harus lunas. Kan lunas itu menunggu sampai hari H keberangkatan. Kan? Jadi kalau hari H-nya masih 5 tahun, 6 tahun, ya 6 tahun baru bisa dilunasi. Apalagi sekarang ada program talangan dan sebagainya. Itu juga membantu dan memudahkan jamaah yang ingin daftar haji khusus, ya kan, supaya dapat porsi. Itu fasilitas itu juga kita siapkan kalau mau. Oh, dana talangan. Dana talangan. Kalau mau, ya kan. Karena nggak semua orang mau. Tapi kalau ada jamaah yang ingin, masyarakat ingin, saya ikut dapat porsi, saya ikut talangan, bisa. Oke. Jadi kalau disebutkan tantangan pertama bagi mereka yang sudah sangat niat ingin berangkat haji, yang penting istiqomah pertama atau kemampuan pertama adalah daftar dulu kan? Iya, harus daftar dulu, ya kan. Dan jangan khawatir di EPAT tidak ada yang tidak bisa ditemukan. Oke. Mas Dari, sebenarnya kalau daftar ini berapa sih uang mukanya? Daftar ini cukup terjangkau Gus Yasin. Jadi cukup disediakan dana itu 5.000 US dollar. 5.000 itu kira-kira ya, kira-kira kalau rupiah kurang berapa? Lebih sekitar 80 jutaan untuk kurs yang pada hari ini. Jadi nggak terlalu mahal juga ya kalau reguler. Tapi kalau seandainya misalkan jamaah punya kemampuan uang 10 juta kayak atau 6 juta, ya kan, dengan program talangan itu bisa dapat porsi juga. Oke. Jadi fokusnya bagaimana seseorang itu segera untuk daftar Haji Plus melalui travel PIHK seperti EBAT ini supaya keluar nomor porsi ya? Iya, betul sekali. Artinya menjadi lebih tenang kalau sudah punya nomor porsi yang artinya dia sudah tahu kapan keberangkatannya. Betul. Kalau 82 juta itu sudah punya, berarti EBAT ini sudah siap untuk memberkaskan ke depan? Langsung, betul. Diberkaskan kurang lebih sekitar 7 harian, 7 hari kerja. Kadang-kadang bisa lebih cepat, itu diproses, kemudian nanti keluar bukti setor, dan di situ tercantum di pojok kiri atas itu nomor porsi haji. Nah, nomor porsi haji itu bisa kita cek secara real time online, apakah itu betul-betul nipu atau enggak. Nah, di situ nanti akan muncul estimasi keberangkatan di tahun sekian. Nah, ada pertanyaan penting. Saya punya teman dari Jogja, kemarin yang dari Bandung WA. Mereka di sana pengen daftar lewat EBAT. Bisa nggak? Karena mereka kan beda provinsi, beda kabupaten. Untuk Haji Plus tidak dibatasi wilayah apapun. Beda sama kalau haji reguler, daftar kan sesuai dengan KTP domisili. Kalau Haji Plus atau haji khusus ini Gus Yasin, itu adalah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bahkan kalau misalkan beliaunya, yang kemarin barusan daftar itu adalah saudara kita yang bekerja sebagai TKI di Hong Kong. Nah, itu daftar dan alhamdulillah sudah kami proses. Jadi dimanapun Haji Plus bisa. Oke. EBAT dengan pengalaman hampir 20 tahun memberangkat jamaah Haji Plus itu, Haji Amal, berarti sudah punya satu rangkuman data bahwa yang berangkat haji itu sesungguhnya dimulai dari keinginan yang kuat untuk daftar dulu ya, artinya kan mendapat porsi dulu ya. Iya, jadi bagaimana kita siapkan aja ya tiket ya. Tiket itu dalam hal ini adalah porsi itu. Ya. Kalau kita sudah punya porsi ya tentu tinggal nunggu panggilan aja.
daripada kita ikut visa-visa yang lain, ya. Visa misalkan visa kalau ziarah nggak ada kan, ada visa amil dan sebagainya, ya supaya nyaman tenang ya ikut aja yang kuota yang antrian ini aja. Ada yang tanya, dia sudah daftar, tadi dapat porsi reguler, tapi karena nunggunya terlalu lama pengen migrasi. Bisa kita uruskan nanti bisa. Oke. Tadi teknisnya bagaimana Mas Heri kalau misalkan ada orang yang sudah kadung daftar di reguler tapi masih nunggu 30 tahun mau migrasi ke Haji Plus ini, Haji Kursi Ebat bisa ya? Nah, pertama harus kita sadari bahwa porsi reguler dan Haji Plus itu tidak berkaitan secara langsung. Nah, ketika sudah mempunyai porsi Haji reguler, kemudian pengen ke Haji Plus, ada dua pilihan. Yang pertama adalah ditarik, dicabut berkas yang Haji reguler. Nanti itu pun juga cepat kok prosesnya. Tapi yang kaitannya migrasi ini sekarang dalam rangka pengajuan dari 13 asosiasi supaya dipermudah migrasi reguler ke haji khusus. Karena kan masih ada rancangan undang-undang haji yang baru yang mau dikedok, ya kan, sehubungan dengan adanya BPH. Nah, itu salah satunya yang diusulkan oleh teman-teman di 13 asosiasi itu migrasi ini, ya kan, sehingga tidak sampai menghilangkan porsi yang sudah diperoleh oleh haji reguler. Teknisnya, mekanisme bagaimana, ya tentu kita akan lihat nanti. Yang penting ini di ACC dulu, baru kemudian bicara teknis. Tapi kalaupun masih berpatokan pada yang hal lama, Pak Amal, itu yang pertama itu juga bisa ditarik, dananya juga dikembalikan, terus itu bisa buat untuk nambah daftar Haji Plus. Atau cara yang kedua, ya sudah nomor porsinya yang haji reguler dibiarkan. Barangkali jamaahnya itu masih muda Gus Yasin. Jadi nanti 5 atau 8 tahun ke depan berangkat Haji Plus, terus kemudian dia masih punya nomor porsi haji reguler, dia pengen berangkat lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi ada dua opsi. Mas Heri, ada tren sekarang masyarakat itu mengambil keputusan secara spontan. Misalkan ada seseorang dari Tulungagung, dari Madura, jam 12 malam, dini hari, mau daftar haji. Ebat bisa nggak merespon itu? Insya Allah bisa. Bisa. Kan sekarang zamannya WA. Artinya cukup by WA. Artinya seakan-akan 24 jam Ebat siap menerima pendaftaran Haji Plus ya? Siap. Selama bahkan kira-kira kalau yang kami tangani sendiri Gus Yasin, kira-kira lebih dari 50% itu juga semua data, semua file yang berkaitan dengan berkas untuk pendaftaran haji, semua by WA. Itu sudah nggak pernah lagi fotokopi KTP atau apa harus ketemu segala macam. Oh, sesimpel itu? Iya. Bahkan ada beberapa jamaah kami sudah daftar Haji Plus, sampai detik ini saya sendiri belum pernah ketemu secara langsung, belum pernah. Hanya by WA aja. Tadi data diri kayak KTP, KK, paspor udah tinggal kirim aja ya? Tinggal kirim aja. Duit tinggal transfer? Iya, betul. Nggak lama akan diurus, berkasnya keluar nomor porsi? Iya, betul sekali. Oke. Jadi itulah Sobat Ngobras, ternyata kesimpulannya sangat jelas sekali. Ketika kita bicara haji sebagai sebuah mimpi dari semua umat Islam termasuk di Indonesia, solusinya sudah diberikan oleh Ebat juga. Jangan lama-lama, jangan suka menunda. Kalau sudah punya niatan haji, seperti kata Nabi SAW, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang sudah sangat ingin untuk berangkat haji, berarti minimal untuk daftar dulu, falyata'ajjal, bersegeralah. Ini Ebat disampaikan 24 jam siap untuk melayani tukar informasi termasuk pendaftaran, insya Allah secepat mungkin, seprofesional mungkin. Sobat Ngobras, kita sudah berada di penghujung acara, dan sebagai sebuah konklusi saya sampaikan satu kutipan teori dari Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia. Ternyata menurut Abraham Maslow, yang tertinggi atau yang paling puncak itu ketika seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, apakah ini bisa dihubungkan dengan seseorang yang pengen berangkat haji, Mas Heri, bisa dikorelasikan? Betul Gus Yasin, jadi aktualisasi itu saya setuju sekali bahwa seorang muslim ya normalnya adalah untuk melengkapi rukun Islam yang kelima itu tentunya kan memang harus berkunjung ke Baitullah. Itu kalau menurut saya sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Bila nanti ketika pelaksanaannya itu ketika di sana itu betul-betul adalah sebuah bentuk penghambaan, pencapaian iman yang dirasakan, itu betul-betul sangat menyentuh kolbu. Jadi itu istilahnya itu feel the experience. Memang susah dijabarkan, tapi dari pengalaman yang kami sebagai tour leader itu, jamaah-jamaah itu sampai istilahnya nangis guguk, nangis begitu betul-betul terharu saking
saking seolah-olah mendapatkan kesempatan yang sangat langka dan seolah-olah mendapatkan sebuah hal yang istimewa, di mana puncak penghambaan dan aktualisasi itu memang betul-betul harus segera kita wujudkan. Oke, clear. Artinya yang belum daftar segera daftar, yang belum haji segera haji. Iya, betul. Ebat punya solusi apa, Haji Amaluddin? Ya, jadi untuk disampaikan ke semua masyarakat bahwa haji itu apalagi bagi yang pertama berangkat, ya itu diusahakan maksimal mungkin. Ya, prosesnya semua proses sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah maupun di agama Islam sendiri oleh Allah. Ya. Ini karena haji pertama, jadi dia harus sempurna. Visanya pakai visa haji, ya. Kemudian prosesnya, pelaksanaannya dan semuanya itu sesuai dengan syariat. Nah, itu yang harus dikejar oleh jamaah atau masyarakat yang mau berangkat haji, khususnya yang pertama. Makanya solusi atau salah satu yang ditempuh oleh masyarakat itu, ya pilihannya adalah karena visa haji itu masih ada dan tanpa dengan antrian, ya visa haji tetap ada dengan antrian. Nah, itu bagian dari solusi jamaah masyarakat untuk tetap memilih pilihan yang visa haji dengan antri. Ya, karena ini benar-benar bisa prosesnya benar-benar benar, ya kan, nggak sampai ada unsur nipu dan sebagainya. Walaupun prosesnya di Indonesia itu kita mengakali, mensiasati yang namanya haji itu kan harus sempurna, clear. Ya kan, dari A sampai Z itu clear, itu baru bisa berpotensi untuk mabrur. Ya kan. Nah, di Ebat Group sendiri kita sudah ada menu lengkap, ada menu haji yang memang mahal bagi jamaah yang memang ingin pelaksanaan hajinya itu ikut fasilitas yang premium, itu kami siapkan. Kemudian juga ikut fasilitas yang di bawahnya, ya, dan tidak terlalu bawa sendiri, tengah-tengah, itu juga Ebat siapkan dengan harga sekitar 200 juta. Dan kita juga akan siapkan paket yang paling termurah, ya, yang 135 juta, atau dengan kurs dolar 8.750, itu kami siapkan. Ya, dengan kata lain bahwa dengan menu-menu paket-paket yang begitu lengkapnya di Ebat, maka tidak ada alasan bagi jamaah atau masyarakat yang menunda atau yang tidak sampai berangkat haji, ya, atau mungkin yang masih kebingungan di dalam masalah biaya, ya, tidak ada alasan masyarakat untuk menuju ke sana. Karena dengan menu-menu yang lengkap itu tadi, insya Allah masyarakat bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Oke Sobat Ngobras, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Haji Amaluddin dari Ebat Group, begitu juga Mas Heri Purnomo. Kita sudahi dulu podcast Ngobras kita sore ini, masih dengan kesimpulan bahwa setiap kita itu tentu punya keinginan yang sangat kuat untuk menunaikan ibadah haji, dan Ebat sudah memberikan solusi. Karena ada keinginan, ada solusi. Jangan kita tunda niat kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekali lagi disampaikan tadi, 24 jam insya Allah kita siap untuk bertukar informasi, termasuk menerima pendaftaran Anda. Kita akan jumpa lagi di episode Ngobras selanjutnya. Terus pantau kami, pantau konten kami di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Insya Allah setiap yang kita sampaikan ada nilai-nilai edukasi yang semoga bermanfaat bagi Anda. Tentu dengan iringan doa, semoga Anda sekeluarga dimudahkan Allah berangkat ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah umroh dan haji. Terima kasih Haji Amaluddin, terima kasih Haji Heri Purnomo. Kita akan terus mencoba memberikan konten-konten yang edukatif, informatif kepada seluruh masyarakat, termasuk mereka yang niat untuk berangkat ke Tanah Suci. Demikian, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.